1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Fatimah. Di sini saya mau ngejelasin tentang situasi dan kondisi di wilayah tempat tinggal saya dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Jadi jangan kemana-mana ya dan tetap stay tune. Jadi saya bertempat tinggal di Kecamatan Pangalengan, Desa Margamukti, Kampung Mekar Mulia. Di Pangalengan pun ada koperasi loh, yaitu KPBS Pangalengan, Koperasi Peternak Bandung Selatan. Jadi kebanyakan masyarakat di Kecamatan Pangalengan berprofesi sebagai petani, peternak, dan juga pedagang. Nah, karena adanya COVID-19 pasti sangat berdampak untuk para petani, peternak, bahkan pedagang atau masyarakat yang berprofesi lainnya. Nah, apakah itu COVID-19? Biar lebih jelas, kita simak video selanjutnya ya. Biasanya, pada tahun baru kita dikejutkan dengan ledakan kembang api yang sangat indah. Atau mungkin dikejutkan oleh doi yang tiba-tiba ngajak jalan walaupun hanya dianggap teman. Tunggu, kok jadi kesana? Oke, kita ulang. Pada awal tahun baru 2020, dunia dikejutkan dengan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus baru yang sangat berbahaya. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi mengumumkan status darurat dunia loh. Virus baru itu bernama Corona, dengan nama lengkap virus 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus corona ini masih satu keluarga dengan virus SARS dan MERS loh. Peneliti menemukan hal yang mengejutkan bahwa virus itu berasal dari kelelawar. Bahkan, ada isu di sosial media ramai kalau virus corona ini adalah senjata biologis yang dikembangkan oleh Cina yang mengalami kebocoran di laboratoriumnya, sehingga menyebar dan menular ke warga sipil. Tapi atas isu ini, pemerintah Cina membantah loh. Data per tanggal 7 Februari telah dikonfirmasi ada 31.485 kasus yang terkait virus corona. Ternyata, virus corona menimbulkan infeksi sistem pernafasan. Pada sebagian kasus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti MERS, SARS, dan pneumonia. Infeksi virus corona bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti hidung air, sakit kepala, batuk, nyeri tenggorokan, dan demam. Atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. Sedangkan, pada kasus yang parah, infeksi corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius, seperti pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Sampai awal Februari 2020, belum ada vaksin untuk mencegah virus corona loh. Oleh sebab itu, cara pencegahan virus corona yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kamu terinfeksi virus ini, yaitu hindari bepergian ke Cina atau ke negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya ya. Dan selanjutnya, yaitu pastikan kamu memasak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Nah, menurut kalian, gimana sih tentang virus corona ini? Apakah sangat berbahaya? Nah, itu dia video mengenai COVID-19 dan betapa bahayanya virus itu bagi manusia. Dan buat kalian tetap jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangannya ya.
Nah, untuk selanjutnya ini adalah hasil foto yang udah saya ambil. Yang pertama adalah kegiatan masyarakat, yaitu dari bidang pertanian. Nah, terlihat dan terpapang jelas bukan bahwa di sini tidak sama sekali menerapkan apa itu social distancing ataupun jaga jarak. Bahkan mereka pun enggan menggunakan masker. Saya pun tidak tahu apa alasannya, tapi mungkin yang saya lihat di sini belum menerapkan peraturan dari pemerintah. Untuk yang kedua ini adalah kegiatan masyarakat, yaitu peternak, dan ini mereka lagi menyetorkan susu ke MCP. MCP itu tempat penyetoran susu. Nah, bahkan di sini pun tidak sama sekali menerapkan apa yang namanya social distancing maupun jaga jarak, dan mereka juga enggan menggunakan masker. Mereka tetap juga bercengkrama satu sama lain seperti biasa, seolah-olah tidak ada itu yang namanya COVID-19. Saya pun tidak tahu mengapa masyarakat di daerah saya sama sekali tidak menerapkan itu, padahal mereka tahu berita-berita di TV sedang banyaknya akan kematian dan kasus COVID yang semakin hari semakin meningkat. Dan untuk selanjutnya, yang terakhir, saya juga punya potret anak-anak yang sedang bermain. Ini dekat-dekat daerah rumah saya. Nah, mereka di sini bermain dengan seperti biasa, seolah-olah tidak ada tuh yang namanya COVID-19. Mereka diliburkan sekolah dan berlibur seperti hari libur biasa yang tidak adanya kasus COVID-19, mengobrol dengan biasa dan berdekatan dengan biasa, bahkan tidak ada satupun yang menggunakan masker. Itu pun yang saya lihat. Dan bahkan orang tua di sini pun tidak melarang mereka untuk bermain di luar sana, padahal situasi sedang banyaknya kasus mengenai COVID-19 ini. Nah, dan ini adalah situasi dan kondisi di tempat pariwisata di dekat rumah saya. Dan di sini pun pengunjungnya masih banyak, bahkan pedagang pun ada. Dan mereka juga enggan menggunakan masker. Bahkan mereka juga tidak sama sekali menggunakan jaga jarak. Dan inilah situasi dan kondisinya. Dan ini pun adalah situasi dan kondisi jalanan di dekat wilayah tempat tinggal saya. Ini tuh sekitaran jam 8:30. Dan di sini pun banyak bapak-bapak yang berada di pinggir jalan dan mereka pun bahkan tidak menggunakan masker. Dan ada juga ibu-ibu yang sedang berjalan kaki, dia pun tidak menggunakan masker sama sekali. Nah, beginilah situasi dan kondisi di Kecamatan Pangalengan, Desa Margamukti, Kampung Mekarmulya. Dan ini potret-potret yang tadi sudah saya ambil. Nah, mungkin salah satu alasan masyarakat tidak terlalu menerapkan social distancing, jaga jarak, ataupun menggunakan masker karena mungkin Kecamatan Pangalengan termasuk zona aman dan tidak termasuk zona merah, bahkan di sini tidak ada orang yang positif COVID-19. Jadi mungkin mereka tidak terlalu menerapkan peraturan dari pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari situasi dan kondisi di wilayah tempat tinggal saya. Jadi cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Buat kalian semua tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jangan lupa cuci tangan ya. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir. Dan semangat ya buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.